saya belum kasih tahu tuh. Tapi waktu itu saya sudah ikut Porda, Popda, Jogja. Oh, bela Sleman. Justru di sana. Justru di Jogja. Ini nih. Nah, Iya. akhirnya KTP saya disulap sama pengurus, bisa ikut Porda, Oh Popda. iya, banyak ya sulap-sulap kan? Biasa, ya. Biasa itu, serius. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia yang mengalahkan, sudah pasti ya ini, mengalahkan Jebret, mengalahkan Regista, mengalahkan Pandit Football, mengalahkan juga CNN Sport, mengalahkan apa lagi? Coach mau tambah? Lu sebut semua sebenarnya ini Box to Box Football, promosi. Boba. Hah? Boba apa? Kita mengalahkan mereka, sudah pasti itu. Twitter nggak? Kita mengalahkan Twitter Ainur Rohman. Kita mengalahkan juga Twitter dari Pututea, Mojok.com. Kita mengalahkan semua kita. Kita lebih baik dari yang lain itu. Tapi ini gini-gini bagus ya buat promosi teman-teman semua ya. Jadi, kita juga mengalahkan apa itu siapa kemarin yang debat? Regista. Bukan yang debat bikin Garuda Evolution. Kalau itu lebih jelas lagi kita mengalahkan. Itu sudah pasti kita kalah. Itu kita mengalahkan mereka sudah Ya, pasti. tapi waktu ke GBK ada yang bilang gitu. Tapi bener coach, itu podcast bagus katanya. Iya memang, saya ini cuma jujur aja. Kalau kalian yang dari podcast-podcast itu tidak terima ya terserah kalian. Tapi ini cuma jujur. Coba ini netizen ya. Apa? Penonton Sobat Sporty coba komen. Betul atau tidak di sini ya. Kalaupun betul kalian komen juga di YouTube mereka ya. Gak usah ngapain. YouTube ini tidak lebih baik dari Sporty YouTube. Gak usah ngapain. Gak usah. Di sini aja. Ya, di sini aja. Jangan cari musuh. Di sini aja. Ya, oke. Dan Sekarang satu lagi. Apa? Kita sudah pasti lebih bagus daripada Instagram, website dan juga Twitter PSSI. Itu terjelas. Kok kita lebih bagus? Lebih bagus. Kenapa? Jelas, iya lebih bagus. Kita pun kalau jadi federasi sudah lebih bagus dari federasi ini. Iya astaga, lebih bagus. Kita gak ketok-ketok palu Liga 2 stop gak? Waduh. Udah bicara liga lagi ini. Ada yang mulai panik. Ada yang panik. Masalahnya ini banyak pengangguran ini. Hari ini coach kita kedatangan siapa nih podcast terbaik ini? Karena banyak yang minta orang timur. Nah, ini Kalau ada mama tuh katanya kalau bawa orang timur ngobrolnya enak, jadi kita jadi tahu di daerah sana. Gue juga merasa enak sih kalau misalnya. Anda kan udah jadi Habib sekarang kan? Habib apaan? Iya ketemu orang Ambon dicium tangan gitu kan? Iya kan? Iya kan? Ketemu orang timur sekarang coach Rimo dicium tangan loh, hati-hati. Jadi kalau aku sih senang ya di sini tuh yang datang tuh banyak dari berbagai daerah di Indonesia. Ada dari timur, ada dari Sumatera, ada dari jadi bisa jadi tahu gitu bagaimana kultur-kultur di daerah sana itu bagus banget sih. Kayak kemarin ada si Gautama dari Jepara, jadi kita tahu di Jepara kayak gimana sepak bola. Kalau di podcast lain kan cuma yang dihadirkan yang cuma bacot-bacot di Jakarta aja kan. Aduh. Yang bacot-bacot di Jakarta aja. Kalau kita di seluruh daerah di Indonesia, makanya kita lebih bagus. Amin. Tuh musuh tambah banyak. Kita kedatangan seorang pemain yang karirnya sama dengan Muhammad Al-Katiri. Kok bisa? Dari timur, kuliah di Jogja, kuliahnya selesai, tapi karirnya bukan di pendidikannya. bukan di pendidikan itu. Gitu. Mencari ilmu di Jogja, cuman jalannya dapat di Jogja tapi bukan di pendidikan itu. Iya betul Kalau sekali. kamu jadi stand up comedian, dia jadi pemain bola. Iya, siapa ini? Talohu Abdul Musafri. Ini dia. Abang, selamat datang di Sport 77. Ya, selamat datang dan ya suasana yang oke. Oke. Sudah jelas terbaik kan? Terbaik. Terbaik. Kalau nggak terbaik saya nggak diundang. Iya. Di tempat lain tidak akan mungkin undang Talahu Abdul Musafri. Cuma di sini aja. yang kita mau undang seluruh orang. Ini yang pertama buat saya juga ini. Iya kan? Ini. Nah tuh, dengar kalian. Nah, bukan cuma bacot-bacot dengan strategi. Hadirkan pemainnya langsung. Waduh. Iya kan? Tapi aku senang loh Bang Musafri datang. Dia tuh jauh-jauh dari Jogja Bang ke sini. Iya dari Jogja. Naik kereta tadi subuh. Tadi subuh. Berarti itu kereta Bugonto. Naik Bima. Oh Bima. Kira Bukan Bima Sakti ya. Bukan. Bima.
Bima berarti lebih halus suaranya. Oh emang apaan beda kereta? Iya, Bokonto ekonomi, kasar. Begitu. Pramex. Nah itu Bokonto jenis-jenis gitu. Jenis-jenis gitu. Oke, berarti sekarang stay di Jogja. Jogja, alhamdulillah stay di Jogja. Ini sama kayak Alex Pulalo nih. Apa? Kenapa? Lupa kampung. Tidak cinta kampung lagi. Jangan. Kalau tidak cinta kampung tuh hari ini mungkin nanti saya banjir komen di Instagram. Masih tetap cinta kampung. Masih tetap cinta ya? Soalnya Dodomi tanam di sana. Oh. Tahu jadi- Dodomi nggak? Tahu. Apa? Jangan kan tanya istilah, abang. Ini tanya wilayah saja. Dia pikir Ternate ini dari Ambon jalan kaki sampai. Atau iya, apalagi bilang Bacan. Itu Sulawesi sebelah mana? Oh, Gitu. enggak. Aku tahu Bacan di Halmahera. Wis sekarang dikasih tahu. Maluku Utara kan? Masa orang nggak kenal Bacan? Bacan terkenal dengan batunya loh. Yang kenal cuma pebisnis. Oh, Batu gitu ya? Bacan tuh dari ini. Loh. Jelas nama. Gimana? Ya itu kan. Geografi buta. Geografi buta. Batu Bacan tuh daerah ini. Iya. Oh iya. Batu Bacan ya dari Terkenal loh, Bacan. masa sampai ke luar negeri. Bukan hanya batu, mangga. Mangga, iya. Mangga Bacan. Mangga Bacan ada juga. Oh iya. Nggak cuma batu, mangga. ada. Mangga, nikel. Nikel dari Nikel, mobil-mobil listrik. Persiter deket nggak stadionnya? Ini kan, posisi Halmahera. Dan Ternate saja udah bingung. Halmahera ini bukan dalam Ternate. Oke. Di luar. Maluku kan? Iya. Utara beda provinsi. Ih, ya Allah, ini sama kayak orang-orang yang serang saya, gubernur Anda ketangkap tuh. Padahal nggak tahu Papua sama Papua Barat beda provinsi nih, Anda ini. Iya. Bacan, berarti dari Bacan ya? Dari Bacan, Dari dari Bacan. Bacan. Bacan itu masuknya kabupaten kan? Dia masuk. Kabupaten Halmahera? Iya, Halmahera Selatan. Halmahera Selatan, ya. Kabupaten Bacan. Di Jogja dari awal kuliah itu belum pernah balik lagi berarti? Udah sering. Maksudnya balik untuk tinggal? Oh iya, kalau netapnya langsung. Saya dari kuliah itu sampai sekarang. Banyak ya. Udah KTP mana sekarang? KTP. Suara pelan. Ngomongnya pelan-pelan lagi. Jogja. Kamu KTP mana? Fak-fak. Oh, Saya tidak akan rubah. Tetap akan fak-fak. Akan fak-fak. Mau menikah, mau apa saya tetap. Fak-fak. Fak-fak. Oke. Tidak akan rubah. Ini berarti Tapi saya mau tanya nih Bang Mamat. Kira-kira kalau gitu cinta daerah nggak ya kalau pindah? Pindah KTP ya pindah domisili berarti sudah. Sudah. Itu nanti yang sudah dikubur itu. Pindah tanam di Jogja saya. Oh, berarti Sultan udah nggak bisa tanya-tanya. Sultan. Iya Sultan atau keluarga kerajaan udah gak bisa nanya. KTP mana kamu? Wes. Kalau protes kan Jogja. nah, emang kamu KTP mana? Weh? Udah jawab. Warlock. Udah warlock. Dan kenapa tuh orang-orang timur pada senang kuliah di Jogja ya? Nah itu tuh. Ini harus tanya yang lebih senior. Nah kan 2000 datangnya saya mengikuti mereka. Sebenarnya sama aja. Bang Mamat sebenarnya lebih tahu kalau soal-soal itu. Pura-pura aja Kalau jawab. saya karena sepupu-sepupu di tahun-tahun 2000 sampai 2006 itu pada banyak kuliahnya di Jogja. Jadi kalau mereka pulang ke Fak-Fak, puasa begitu duduk-duduk cerita soal Jogja tuh, kayaknya Jogja itu seru sekali. Akhirnya saya dari SMP menetapkan saya akan kuliah di Kuliah di Jogja. Jogja. Nah kalau abang? Kalau saya memang karena banyak anak-anak di daerah saya itu yang memang sebelumnya kuliahnya juga di Jogja. Tapi kalau perjalanan saya kenapa sampai di Jogja, sebenarnya itu ceritanya bukan karena saya dengar dari orang ya. Tapi karena waktu itu ada salah satu kampus di Jogja yang menurut orang tua, karena waktu awal sebelum saya ke Jogja itu kan saya tes STPDN itu. Ceritanya begitu. Jadi dengar dari situ kata bapak, wah itu kayaknya ada satu kampus di Jogja yang juga pemerintahan. Karena waktu itu kan APMD itu juga langsung kalau biasanya lulus langsung pengangkatan gitu. APMD ya. APMD. Oh kuliah tuh jadi targetnya pengen jadi PNS. Ya, jadinya pengen PNS. ASN, Ya namanya lah orang tua kan. Oh iya. Ya, gitu. Wilayah Timur PNS nomor biasanya 1. kan kayak gitu, wilayah timur. Nggak tahu tuh PNS karena seragamnya atau apa saya bingung. Iya kan. Tapi sebenarnya kan sama aja sebenarnya itu. Iya cuma tidak tahu ya. Pokoknya apapun yang terjadi PNS. Harus PNS. Iya, Harus PNS. karena patokan mereka itu punya jaminan sampai Hari tua. kita meninggal juga masih ada pensiun Mungkin gitu. nih. Nah, akhirnya disitulah dengar ya udah orang tua memutuskan udah nanti ke Jogja. Saya juga karena nggak lulus Pantoher di STPDN itu ya masih kepengen di sana. Akhirnya ya itu saya ke Jogja. Tapi sebelumnya memang banyak
mahasiswa itu yang dari daerah saya itu banyak yang udah di sana Di duluan. Jogja. Di Jogja kuliah di Di APMD. STPMD APMD. Dulu APMD, sekarang sekolah tinggi STPMD APMD jadinya. Tidak tahu kan? tahu pemerintahan kan? Iya, Ya, tapi itu kan penjelasan dari. iya, sekolah tinggi pembangunan Akademi Pencinta Dangdut bukan. Bukan. Hei, bukan. Tolong. Ya, pemerintahan desa. Pemerintah desa. Tahu lah itu. Tahu dong. Kan biasa orang istilahkan kayak gitu. APMD itu Akademi Pencinta Musik Dangdut. Karena Tapi cinta juga Bang. suka dangdut. Enggak suka dangdut. Harus bilang suka biar diundang di TV itu. Sama kayak Enggak. pemain lain. Cukup di sini Sport 77 aja. Nah, karena ini yang terbaik memang. Jelas. Nah, terus Abang ke Jogja di tahun berapa Bang? Tahun 2000. 2000. 2000 pertama kali saya merantau ke Jogja. Dari Ternate naik kapal laut. Sampai Surabaya, turun naik travel sampai ke Jogja. Lu tapi dari Fakfak naik pesawat. Ih, kapal laut zaman kuliah. Oh, serius. Sumpah. Berapa hari? 7 hari. Sumpah dari Iya, Bang. Iya, kalau dari Ternate 5 hari. dari Ternate 5 hari. Fakfak kan makin ke timur. Makin Di laut ngapain aja 5 hari? Wah, itu indah. Iya. Anda harus rasakan. Ada bioskop, ada kafetaria. Banyak, ada semua Iya. lengkap. Ada bioskop di atas Jadi kapal. enak di atas kapal itu lengkap ada. Kan dia bukan kapal yang kecil-kecil yang biasa kita naik, biasa nyebrang feri-feri itu 100 bukan. meter? Ini yang besar, kapal Pelni. yang besar. Jadi di dalam ada semua. Di dalam ada kafetaria. Ada bioskop. Ada bioskop. Film apa? Bokep. Jam 2 malam kan? Jam 2 malam film semi. Kalau yang ini saya nggak tahu. Film semi. Lu nonton yang gitu kalau di kapal? Bukan, dengarkan. Akan segera diputar 15 menit lagi, iya kan? Akan diputarkan film ini. Wah, cari tuh. Wah, apa ya ini film apa ya? Film ini berkisah, di sinopsisnya kan. Berkisah soal, ini kayaknya ada nih. Semi. Ada seminya. Tak, langsung tiket, ingat saya 20.000 tiket. Tiket 20.000 masuk nonton. Pas lampu nyala laki-laki semua. Pas film selesai tuh, nyala laki-laki. Biasa kan kalau mulai film kan lampu mati. Mati, kita datang itu udah mati, jadi kita tidak lihat muka orang lain, cuma lihat ke artis, duduk di mana sini, udah pas, adegan-adegan gitu kan, adegan, film selesai, lampu nyala, anjing laki-laki semua keluar tutup muka. 5 hari coy. 7 hari saya, 7 hari. Tapi kan 5 hari. biasanya 5 hari itu kan dari Ternate singgah Ambon dulu, singgah Iya. Bitung. Singgah pelabuhan. Boleh turun, Singgah. boleh turun. Boleh. Mak Biasanya kuliner. dia kan 3 jam, 4 jam dia baru berangkat lagi. Oh. Transit lah. Transit. Iya tuh. Nah itu baru bisa lihat perbedaan pembangunan tuh. Iya. Kelihatan di pelabuhan tuh. Iya. Mulai masuk Makassar tuh mulai banyak kontainer di pelabuhan. Mulai masuk ke wilayah sebelah sini, wilayah timur, dari Makassar ke timur. Nah itu di pelabuhan-pelabuhannya mulai banyak pohon kelapa. Pembangunan belum masuk. Iya, maksudnya tidak banyak ini, tapi alamnya lebih beda. Indah, apalagi masuk Banda ya. Betul. Wah, gunung api, asap-asapnya di atas, kita masuk di samping gunung gini. Wih, the best bro, harus coba bro. Naik kapal. Iya, tolong Pelni sponsorin kita. Kita Sport 77 di kapal ya, bisa ya. Bagus banget. Iya, apa nih pemain-pemain timur yang merasakan dulu bagaimana merantau awal-awal. Wih, disuruh kita naik kapal rame-rame. Enggak, tapi seru, benar, seru. Daripada naik pesawat, kalau kita naik pesawat kan sebentar tidur paling sudah turun. Iya. Nggak bisa lihat apa-apa. Ada turbulensi, gugup. Ini ombak woi. Ya gugup juga, ombak Tidak. Enggak, ini Ombak biasa, kapal besar. Ombak nggak kayak perahu kecil yang begini-begini. Ombak santai saja. Tinggal wis, ombak nih pasti banyak yang cewek-cewek yang mual kan. Kita datang. Ini nih kayu putih. Ini minyak kayu putih. Akhirnya kenalan. Kuliah di mana? Jogja pasti. Jogja. Saya juga Jogja. Udah minta nomor, udah cinta lokasi itu. Cinlok di kapal. Banyak. Ya. Semua pasti punya kisah cinta di kapal. Berarti Bang di Rahmat Rifai juga gitu gak dari Ternate? Kalau Rahmat Rifai kan memang besarnya di Persiter. Jadi dia memang lamanya di Ternate. Oh gak naik kapal ke Jogja karena Abang di Jogja ya? Kalau saya kan memang dari Ternate, dari Bacan ke Ternate Naik aja kapal? kita naik kapal. Naik kapal dulu. Naik kapal. Kalau dulu kan masih kapal kayu zaman saya. Masih kapal kayu, belum kapal besi.
Dari Bacan ke Ternate. Dari Bacan ke Ternate. Berapa jam Bacan Ternate? Bacan Ternate kalau zaman saya itu masih 12 jam. Aduh, setengah hari. lah. Setengah hari. Jauh juga. Iya, jadi kita naik malam jam 8 sampai subuh. Gitu. Sampai subuh. Nah pas, oh iya subuh habis itu istirahat 1 hari tunggu kapal. Baru nanti ada kapal pelni yang mau ke Jawa, ke Surabaya, baru Naik lagi. naik lagi. Itu kampungnya Poci itu kalau itu. Ternate. Ternate ya sama Poci. Hmm, Poci, Julham, Diskipora ya sama semua di sana. di Di Ternate. Ternate. Yang pemain-pemain yang dari daerah. Yang Bacan cuman waktu itu saya sendiri. Oh, Ya. sekarang ada siapa yang dari Bacan? Kalau yang dari Bacan sekarang Umanailo, Amrizal. Amrizal. Oh, Amrizal itu memang dia orang tuanya asli Senana. Sula ya. Sula. Kabupaten Cuman dia Sula. lahir besarnya di Bacan. Dia. Oh, begitu. itu. Tidak paham. Makin roaming. Makin roaming. Makin roaming. Gak apa-apa kan, ntar juga belajar. Iya. Itu sama seperti kan belajar. Ada ini, Tobelo tahu tapi. Enggak. Lagu Tobelo. Tobelo Galela. Balayar jauh, balayar jauh. Oh, itu tahu. Ketinggal kampung jauh di sana. Itu lagu apa? Lagu Tobelo itu Tobelo nama kampung juga. nama daerah. Iya, nama daerah juga. Nama daerah. Ya Tuhan susah ya. Jelaskan geografi ke orang-orang ini juga pada susah di kok. Pulau Jawa. Makanya harus jalan-jalan ke daerah timur biar tahu. Abang Musafri tahu Cimahi? Cimahi tahu. Kita tahu loh. Ya kan Bang Musafir main di Bandung, PBR. dulu. Sebelum itu, di waktu di Bacan tahu Cimahi, tahu kan? Enggak tahu. Oh, nggak tahu juga sama lah, sama-sama kita. Saya tahu siapa sih. Sumpah tahu. Air panas pemandian. Ciater itu. Iya cater iya maksudnya. Cimahi beda. Bukan maksudnya Cimahi tahu, pemandian juga tahu gitu-gitu. gitu ya. Iya tahu. Nah, Mama tahu semua. Probolinggo tahu waktu masih di kuliah. Probolinggo tahu. Nah, orang Probolinggo tidak tahu Ternate di mana. Ternate aja tidak tahu boleh Bacan. Nih, jadi Bang Musafri ke Jogja. Jogja. Nah, terus bisa jadi pemain bola tuh emang di Ternate di Bacannya main bola apa gimana, Bang? Sebenarnya saya tuh dari kecil main bola. Cuman SSB nggak pernah. Sekolah sepak bola nggak pernah. Ya main bola-bola biasa lah, bola jalanan gitu. Jadi kalau ada istilah kita orang sana itu kan setiap sore ada tuh main bola anak-anak di situ. Kita namain Liga Maghrib. Karena maghrib. Jadi main bola mulai dari jam 3 sore pulang sekolah itu sampai maghrib. Sampai orang tua datang cari dengan ini kayu. Kayu mau dipukul karena nggak sholat maghrib. Mainnya di lapangan sampai maghrib karena senang bola. Jadi main bolanya ya main bola kayak Jalanan. gitu. Senang-senang main bola aja. Nggak kalau sekarang ini kan banyak dialihkan ke anak-anak itu kan main SSB kan. Iya. SSB. Kalau zaman di Bacan mana ada sekolah bola? Nggak ada, yang ada juga panjat-panjat kelapa. Jagonya naik gunung. Ada SSB di Bacan. Apa tuh? SD 1 Bacan. SSB kan? Ada disingkat dong SSB satu Bacan. SD Jadi 1 Bacan. Jadi kayak gitu. Jadi main bola itu hanya main bola biasa aja. Ikut ini gak sih Bang waktu di Bacan kayak Porda, Haorna Suratin? Pokoknya di level usia dini itu saya nggak pernah ikut. Sama sekali. Sama sekali nggak pernah ikut. Tidak ada seleksi-seleksi terbuka di sana? Di mana ada? Orang mau main bola itu ke Ternate dulu karena yang taunya kan ada Persiter di sana. Nah, kalau saya di Bacan mana ada? Main bola paling main bola biasa. Itu pun gawang-gawang mini, gawang kecil. Main bola Tahu kan plastik. gawang? Ya pakai bola plastik. Jadi zaman itu nggak ada. Saya berani main sama orang besar itu usia 11 tahun. Saya main sama, mungkin tahu Irham Al Jogja, mantan pemain Persiter. Sekarang sudah almarhum, barusan. Itu jadi saya main sama mereka pakai bola pompa. Dulu kan Mikasa itu kalau kena kan pedes sekali itu. Oh iya. Hitam Ya, putih. Karena bandel aja, senang main bola. Udah kena muka jatuh berdiri lari lagi. Ya karena senang hobi kan. Jadi sebenarnya sepak bola itu turun dari bapak saya. Oh Bapak pemain bola. Ya, dulu senang main bola tapi nggak profesional main. Karena orang Cuma Ambon jago lah di kampung. Ya, sering main di antar kampung gitu. Oh Bapak Ambon? Ambon, Bapak Ambon, Pelau, Oke. Pulau Haruku. Mama yang Bacan? Mama yang Bacan, Ternate. Gitu. Dia lahir di Ambon juga Bang? Saya lahir di Ambon. Oh lahir Ambon. Lahir Ambon. Lahir Bang Mama lahir di mana? di Masjid Al-Fatah. Masjid lagi rumah sakit Al-Fatah. Oh, rumah sakit. Kan ada masjid sebelahnya rumah Masa sakit. lo di masjid ini. Kan Masjid Al-Fatah sebelah Masjid Al-Fatah rumah sakit Al-Fatah. Iya, Nah di tahu, situ. tahu. Oh, maksudnya. di situ. Iya, di itu. Numpang lahir habis itu balik.
Oh gitu. Karena di Fak-Fak ada rumah sakit katanya. Ada rumah sakit, siapa yang bilang tidak ada? Dokter waktu itu tidak ada. Dokter Cuma rumah untuk- sakit ada. Ada. Akhirnya ada kapal yang sudah bawa ke Ambon. Kan kapal biasa Fak-Fak langsung Ambon. Lahir di Ambon. Lahir di Ambon. Nah terus ini di Jogja kok bisa jadi pemain bola bang? Iya, berarti tidak datang ke Jogja itu sama sekali tidak ada niat, saya ikut-ikut turnamen atau apa begitu, tidak ada? Enggak ada. Jadi memang orang tua fokusnya saya datang ke Jogja itu untuk mau kuliah. Mau kuliah dengan harapan setelah lulus kuliah pulang jadi PNS kan gitu. Jadi pas awal datang itu ini cerita, saya cerita boleh? Boleh, sedikit, bebas. ya. Jadi ini pas datang itu pas di kapal, ini saya dengar dari orang. Jadi bapak saya itu almarhum waktu di kapal tuh dia bilang, wah ini Musafir ini ada bakat di sepak bola. Mudah-mudahan di tanah Jawa ini kan sepak bolanya maju, kan beda sama di kita. Siapa tahu mungkin satu saat dia bisa main bola itu. Dan alhamdulillah kenyataan itu. Jadi saya nggak tahu apa karena itu doa dari almarhum. Ya. Jadi saya rasa, tapi setelah datang di Jogja, saya main bola malah saya dimarahin. Kenapa kamu main bola? Fokus kamu kuliah. Karena waktu datang itu kan saya diajak sama anak-anak asrama Ternate itu main bola. Oh tinggal di asrama dulu? Tidak, langsung Kos? kebetulan ada saudara yang sudah duluan di sana, saya tinggal sama mereka. Jadi kos itu setelah sekitar 2 minggu saya pindah ke kos. Nah, itu. Jadi datang ke Jogja itu tadinya memang harapannya hanya untuk kuliah. Nggak ada pikiran untuk main bola. Saya sendiri nggak ada pikiran buat main bola. Ketika saya udah sampai di Jogja, mulai di kampus, kan di sana banyak UKM tuh. Salah satunya kan UKM sepak bola. Pasti itu semua kampus ada. Semua lari ke situ. Papua rata-rata kampus saya itu kan 27 Apalagi provinsi. APMD. Ya, tahu Apalagi kan? APMD itu. APMD itu kan banyak anak timur. Iya. Ketika disuruh pilih UKM, semua lari sepak bola. Bingung yang nulisnya. Iya. Banyak antri itu. APMD, MD-nya itu kan Merauke dan sekitarnya. Udah dirubah lagi. Iya. Merauke gitu. dan sekitarnya. Jadi sampai di situ saya pilih UKM sepak bola. Kebetulan banyak anak-anak timur, senior-senior saya itu yang sudah main di Bantul, di kompetisi lokal Bantul yang ngurusin UKM sepak bola. Nah, mungkin pada saat saya gabung di situ, dilihat ada bakat, saya diajaklah ke Bantul. Main di kompetisi lokal Bantul. Itu ceritanya awalnya itu. Jadi ya singkat cerita saya ikut turnamen antar kampus ini setelah mungkin dilihatnya ada bakat, saya diajak ke kompetisi Bantul, kompetisi lokal Bantul. Langsung jago bang? Ya karena mungkin saya udah senang bola, main bola dari awal saya masih umur usia 6 tahun itu saya udah mulai main-main bola. 12 tahun itu saya udah mulai ikut main dengan orang-orang gede itu. Jadi ya, maksudnya sudah ada bakat. Sampai di Jogja mungkin dilihat karena ada punya potensi. Akhirnya saya diajak di kompetisi lokal Bantul. Sampai di sana ada seleksi, kebetulan setelah kompetisi itu ada seleksi Persiba Bantul. Nah, sampai seleksi Persiba Bantul saya datang diutus dari, biasanya klub itu kan ngutus pemain tuh. Yang bagus-bagus dia utus. Waktu itu Bantul Liga 3. Ceritanya saya ke sana seleksi dua kali apa 3 kali waktu itu datang. Alhamdulillah keterima di Persiba Bantul. Oh, jadi awalnya itu Persiba Bantul dulu? Persiba Bantul aslinya. Kan yang saya dengar di berita itu kan kalau baca profil saya itu kan ada saya di Persiter Ternate kan. Oh iya, padahal tidak ada. Saya nggak pernah di Persiter Ternate. Bantul Liga 3, waktu itu pas kompetisi kita juara mewakili nasional, ternyata diprotes sama Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul. Wonosari. Kenapa bisa? Karena ada pemain yang kebetulan sudah ikut kompetisi di Bantul, di Sleman, main di Bantul, jadi diprotes. Akhirnya kita nggak lolos tuh di situ. Nah, terus diajak, karena nggak lolos, diajak sama kawan, sudah main di kompetisi Sleman aja, lebih bagus. Oke, akhirnya saya dibawa ke sana. Di Bantul itu, saya main di Bantul. Di Sleman? Iya, di Sleman, tapi kompetisi lokal. Kebetulan yang punya itu masih ponaannya Soeharto, di daerah Kemusu, kalau tahu di Jogja. Nah, saya main Argo Mulyo nama timnya. Oh, Kemusu. Kemusu ya, Argo Mulyo. Saya main di sana
satu musim kompetisi itu juara PSS, juara Piala PSS, juara Piala Ramadan. Ngalahin PSS Sleman lagi waktu itu uji coba. Pas kebetulan saya yang buat gol dua-dua itu. Nah, di situ pas dari situ saya diundang buat seleksi di PSS Sleman. Itu ceritanya. 2003 tuh berarti. 2002 2003 waktu itu. Akhirnya datang. Saya datang. Saya orang yang biasanya diutus dari klub-klub itu udah datang semua. Saya orang paling terakhir datang. Dan seleksinya terakhir. Saya berpikir waktu itu saya datang, saya masih bisa keterima enggak? Tapi ini sudah kasih tahu ke orang tua belum mau ikut seleksi ini dari yang main di Bantul. Oh, kalau seleksi enggak, saya enggak berani kasih tahu kan. Sama. Kan CB bilang. Sama. Iya, Saya juga sampai udah lolos nasional baru saya kasih tahu. kan CB kan bilang fokus kuliah. Jangan macam-macam dulu. CB tahu tidak CB? Apa? Bapak. Tahu. Ya Allah, tanya apa baru tahu. Gitu. Akhirnya Jadi tidak kasih tahu ya? Enggak, saya belum kasih tahu tuh. Tapi waktu itu saya sudah ikut Porda, Popda, Jogja. Oh, Bela Sleman. Justru di sana. Justru di Jogja. Ini nih. Nah, Iya. akhirnya KTP saya disulap sama pengurus, bisa ikut Porda, Oh Popda. iya, banyak ya sulap-sulap kan. Biasa, Biasa. Biasa itu. Serius. Ikut PON juga tiba-tiba lah perasaan. Masa saya mau jelaskan lagi? Itu rahasia umum. Iya. Umur disulap gak umur? Kalau umur masih yang sama. Oh, sama. Masih yang sama. Biasanya kan ada yang nyuri umur tuh. Ada. Ya, Ya ada. kita belak-belakan aja, banyak. Jangan bukan cuma yang dulu, sekarang juga. Iya. Banyak. Cuma kalau saya murni. Umurnya murni. Iya. Murni di atas. Tapi tempat tinggal jadi Jogja. Iya, Jadi KTP Jogja. itu. Oke. Jadi akhirnya ikut Porda, Popda, terus sempat bela PON juga. PON DIY. PON DIY. Nah, itu. Bela PON DIY, situ saya mulai dipanggil seleksi untuk PSS Sleman itu. Kebetulan saya sudah sebelumnya ikut Prapon, udah. PON DIY sama siapa aja Bang yang sekarang masih Kalau main? Yang waktu itu. Yang waktu itu naik. Zaman saya sekarang udah pensiun. Adiknya Seto Nurdiantoro. Fajar Listiantoro. Listiantoro. Slamet Riyadi. Yang PSMS. Yang dulu pindah di Sriwijaya, tahu Oh kan? iya. Iya, Slamet Riyadi. Yang bek kiri itu Slamet Riyadi. Yang mantan pemain PSIM banyak. Doni Hermawan dulu. Ada udah cedera, udah lama. Udah. Oni Kurniawan kipernya. Oh iya. Nah, itu barengan saya itu. Untuk PON DIY itu. PON DIY. Itu sampai Prapon lolos. Kita nggak lolos Prapon. Waktu itu tuan rumah. Oh. Zaman saya itu Jateng Maman Abdurrahman. Haris Salisbury. Haris Salisbury. Ya. Yaris ini. Yaris Bandung, Jawa Barat ya. Jawa Barat. Geografi pemain bola. Semarang sama Bandung jauh ya? Aduh, jauh banget dong. Bukannya Bandung di dalam Semarang. Itu pertanyaan mereka kayak gitu. Jadi singkat cerita waktu itu terakhir dari seleksi itu yang lain namanya udah masuk. Saya lihat lewat koran, nama saya nggak masuk ini. Terpaksa saya telepon. Waktu itu pelatihnya kebetulan Daniel Rukito. Oh, oke. Coach Daniel Legend. Rukito. Dedi Dores. Jadi Dores kacamata, rambut. Oh kamu udah saya rekomendasi katanya. Udah. Wah terus gimana? Ya sudah kamu datang latihan. Ikut latihan gabung. Akhirnya waktu itu seleksinya di daerah Sleman bagian barat. TGP, kalau tahu TGP. Tahu nggak Mat? Gimana sih lu Tentara pelajar di Oh, Jana Badra. Jana- Pokoknya godean. Tahu. Godean. Jangan bilang barat utara timur saya pusing. Saya tidak bisa itu buta. Buta begitu tuh. Barat tuh. Ih sudah barat. Jadi dari awalnya itu memang saya dari Argomulyo dulu. Setelah itu baru saya di PSS itu. Nah, sudah seleksi sana dikontrak, akhirnya kontrak 2 tahun langsung. Di PSS Sleman. Di PSS Sleman. Waktu itu dikasih kesempatan magang 3 bulan dulu. Oke. Kontrak 2 bulan tapi magang dulu 3 bulan. Kalau prestasinya bagus lanjut. Langsung otomatis jadi 2 Ya, tahun. Langsung 2 tahun. Pikir saya oke lah saya ambil. Terima, siapa yang gak mau main bola ya kan. Iya. Udah bisa bayar kuliah sendiri. Iya, Nah, jadi dari situ saya udah mulai tuh orang tua gak kirim lagi biaya-biaya. Tapi sudah kasih tahu.
Di Sleman saya mulai. Ya magang ini. Mau nggak mau Ya, karena ini magang. kan sekarang kalau Liga 1 masa nggak tahu orang tua. Terpaksa saya harus kasih tahu dong. Dari magang sudah kasih tahu. Ya saya langsung telepon. Saya bilang, Bapak, ini saya kebetulan ini sudah lolos seleksi di PSS Sleman. Semenjak kapan kamu main bola? Karena saya waktu main bola itu prapon, karena membagi tugas prapon dengan Sleman, kan waktu. Kuliah kan pasti terbengkalai. Jelas. Jelas pasti kan. Jelas. Iya, harus bolak-balik ini masalahnya. Terpaksa saya ambil cuti 1 semester. Tidak kasih tahu juga. Kalau kasih tahu Mati. berarti semua selesai. Langsung Saya- itu ngana cek rekening. Papa udah kirim tuh di rekening. Itu beli tiket pulang. Iya. Iya bagaimana hidup nggak susah. 200.000 sebulan terpaksa harus main bola. Ya, itu ceritanya. Jadi itu yang bikin tambah semangat. Oke, berarti langsung setelah magang lolos. Lolos, alhamdulillah lolos. PSS saat itu skuadnya yang skuad bintang itu bang, yang Oh bintang-bintang semua di situ. Marcelo Braga. Marcelo Braga, Deca dos Santos, Anderson da Silva yang asing-asingnya. Termasuk Kutseto Nurdiantoro, MX-an, MX-an. legend Legend Jogja. semua, legend Jogja. MX-an. MX-an. Oh, Seto Nurdiantoro masih di Iya, Sleman itu. Sleman. Tapi sebelumnya kan yang zaman Mauli Lesi saya belum. Ya. Itu saya masih tim lokal itu. Masih Argo Mulyo tuh. Argo Mulyo. Kahudi Wahyu udah. Oh, Kahudi udah. Kahudi, Bona Simanjunta. Ya itu. Zaman saya sama mereka itu. Berarti abang itu kan penyerang ada Eksan legend, Iya, Marcelo Braga asing. Marcelo. Abang nunggu mereka ini dong kalau mau main. Iya harus tunggu biasa. Sepak Cadangan bola, dulu ya? Iya, kita harus ya hukum alam di sepak bola lah, ya. Yang muda harus ngalah dulu sama yang senior. Jadi akhirnya main berjalan setahun pertama saya sempat main. Dikasih kesempatan main kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Cetak gol? Ada? Ya cetak 1 gol. Oh. Nah itu. Itu debut berarti di Liga Gol Iya debut. debut waktu itu. Oke setelah dari PSS Sleman itu tahun kedua dapat kesempatan lebih banyak. Ah itu udah semester akhir itu. Waktu Oh itu kuliah sambil jalan? sambil kuliah. Wih, Nah ceritanya ya agak berat tapi ya karena ada kemauan. Berat kan. gimana bang? Ya beratnya Bagi waktu. sekarang bagi waktu. Pagi harus kuliah. Ya kan? Sementara pagi itu kan harus latihan dulu. Iya. Jam 7:30. Saya pilih kuliahnya jam 10. Jam 10 siang sampai jam 12. Dulu SKS bisa pilih Iya, ya? harus pilih. Kan. Dulu Bisa kan pilih, ya, pilih. Jadi saya pilih yang siang sampai jam 1 maksimal. Habis kan saya mesnya di Tridadi. Ya, kan. Saya ke kampus kan lumayan jauh tuh. Iya. Jauh, kampus di APMD. Di Jalan Timoho. Jauh. Nah, udah saya ya bagi waktunya ya itu. Pagi latihan, siang kuliah. Sore udah harus latihan lagi sama tim. Sementara saya juga di Prapon. Nah, itu. Jadi bagi waktunya memang agak susah. Disitulah makanya butuh ketekunan, butuh kesabaran, ya butuh kemauan yang luar biasa lah. Mungkin kan setiap orang punya perjalanan beda-beda ya. Sepak bola. Mungkin kayak Bang Mamat ini kan pasti ada perjalanannya juga. Lancar dia mah privilege. Hah? Kok privilege? Apa perjalanan apa nih? Kalau kuliah iya privilege. Pasti nih kan. Karena saya setor jadwal kerjaan ke dosen. Nanti dosen sesuaikan jadwal kuliah dengan kerjaan saya. Nah ini nih, udah kamu ambil ini ya online. Kalau saya enggak, saya harus menyesuaikan kampus. Iya, ya kan, gitu. iya. Jadi itu belum lagi tugas, harus buat makalah, harus macam-macam. Waduh, pusing. Tapi ya karena kemauan keras, karena hobi juga, dan hobi ini kan udah menghasilkan uang nih. Iya. Zaman itu kan saya udah dikontrak 2 tahun itu sebulannya 1 juta. 1 bulannya 1 juta, kontrak 2 tahun dikasih 10 juta. Dulu kan kontrak beda, gaji beda. Gitu. Jadi waktu itu pikiran saya, wah daripada ini saya ambil motor aja lah. Biar bolak-balik gampang. Nah, bolak-balik gampang. Akhirnya kontraknya saya belikan motor.
wah motor datang itu Vega R itu. Mantap. Oh, keren. Wah, ketawa lagi lu. Ya 110 ya? Iya. Ya Vega R datang kan. Kebayang lagi. Ambil di rumah manajer itu waktu itu. Waduh, luar biasa. Senang banget. Soalnya apa? Masalahnya kuliah pulang pergi ini kan susah nih. Ya terpaksa wah udah dapat motor, udah agak lumayan tuh transport ya kan. Ya. Cuman ya itu ya susahnya cuman bagi waktu aja. Tapi ya alhamdulillah semua jalan lancar. Bahkan kuliah saya juga selesai. Selesai di tahun berapa kuliah? Tahun 2005 awal. Wih, lumayan tepat waktu. Iya. Lumayan tidak. Sudah, harusnya 2004. Iya 4 tahun lebih lah. 4 Iya. tahun lebih. Tidak kumlot. Tapi kalau dipotong sama 1 semester. Iya kan cuti. Ada cuti kan. ya. Berarti mungkin bisa 3 tahun setengah tuh. Wih, kumlot berarti? Enggak. Tidak ada cuti, ada itu ya. Iya. Bang itu kenapa punya pikiran gak? Saya lepas deh kuliahnya deh. Sempat punya pikiran itu gak? Kalau kepikiran untuk berhenti kuliah sih enggak. Karena berpikir wah orang tua udah susah payah kuliahin dan walaupun ya zaman itu kirimannya 200.000 ya agak susah-susah sih. Susah-susah. Ya akhir bulan makan Indomie maksudnya. Tapi ya karena orang tua pengennya saya kuliah ya udah amanah kan. Jadi saya kuliah walaupun ya dengan susah payah harus main bola harus ini. Tapi saya jalanin dengan ini aja. Maksudnya lancar, semua berjalan lancar, nggak ada masalah karena memang kemauan yang besar. Di samping kuliah harus selesai, saya juga harus main bola. Karena udah terlanjur di sepak bola, kecintaan itu udah semakin besar di sepak bola. Apalagi ketika udah di PSS Sleman itu kan udah profesional tuh. Ya. Sudah digaji, udah ini semangatnya semakin tambah gitu. Jadi akhirnya pilihan saya udahlah. Nanti kalau misalkan memang jodoh saya di sepak bola ya sepak bola. Kalau saya memang harus kembali untuk jadi PNS, Ya, PNS. karena orang tua ya udah. Cuman ya saya jalanin aja waktu itu gitu. Nah, mumpung karena kebetulan di PSS Sleman, kuliahnya juga di Jogja, jadi semuanya jalan. Beriringan. Ya beriring. Berarti di Sleman 2 tahun. 2 tahun. Selesai itu? Iya selesai. Itu Sleman yang peringkat 3 itu ya? Yang Iya, papan atas, iya. yang hampir juara. Iya. Itu kabarnya dilepas ya bang? Kan nanya. itu kalau lolos kalau juara kan ke Liga Champions katanya. Itu Liga Champions. Biasa. Dari sini. Sekarang saya kontrol Anda. Anda boleh terbawa suasana Anda ya. Ya kalau itu jangan dibuka lah. Iya. Nah, Bahaya. kalau bahaya berarti benar dong. Lu mancing-mancing lagi lu. Jangan bilang bahaya, bilang saya tidak. Gitu. Memang. Bilang saya tidak. Kita memang peringkat ketiga Karena itu jago banget satu tempat. Ya, Saya takut pulang dari sini saya disuruh pindah lagi dari Jogja. Saya tinggal di mana kan nanti. sekarang udah dibantu beda. Berarti setelah 2 tahun itu kenapa memutuskan pindah dari tim pertama? Apakah tidak lolos lagi? Maksudnya tidak menjadi pilihan pelatih yang saat itu atau ada tawaran yang lebih menggiurkan? Jadi Itu kan sudah lulus kuliah. Iya, udah lulus ya. Ternyata tahun ketiga berlanjut itu sebenarnya masih mau diperpanjang. Mau diperpanjang waktu itu pas kebetulan saya lulus kuliah, cuman jatuhnya nggak cocok di nego. Oh, oke. Nego kontrak. Oke. Waktu itu ditawari kalau nggak salah itu 135. Musim Bentar, ketiga. Bentar. Dari musim 1 kedua juta. 1 juta dengan 10 juta atau 1 juta gaji bulanan, 10 juta kontrak. Kontrak. 20. Iya, 22 musim kan. Ke 130-an. Enggak 2 musim. 2 musim itu 10 juta. Oh, 55. Kontrak 2 tahun dengan nominal 10 juta. Musim ketiga langsung naik Iya. harga. Harga 100-an. 135 waktu itu. Dan masih tolak. Saya Anda tidak bersyukur. Tidak. Ya legend. Dengerin dulu kita. Iya. Iya, jadi ada alasannya gitu, Nah, ada ini alasannya alasannya. ya kan gitu. Jadi waktu pada saat saya kontrak pertama itu kan kami magang di PSS waktu itu kan ada sekitar 5 orang tuh. Jadi sepertinya ada diskriminasi. Nah, soal masalah gaji nih. Oke. Saya nggak usah jelaskan di sini lah ya kan. Ini hanya bukan pembelaan nggak, cuman ya biar kenapa saya sampai nggak terima yang 135 juta tadi.
Saya sempat minta naik gaji waktu itu. Karena dibandingkan kawan-kawan yang lain mungkin merasa saya prestasinya lebih baik dari yang ini. Kontribusi terhadap tim ya. Kontribusi. Terus kok bisa mereka gaji naik, saya enggak gitu waktu itu. Jadi akhirnya tahun ketiga oke lah saya waktu itu nego. Sebenarnya kalau nggak ada pilihan saya terima sebenarnya waktu itu. Cuman saya bilang sama manajernya, saya bilang ya apa nggak bisa naik lagi Pak. Kan saya udah ada kontribusinya nih itu dibandingkan yang teman-teman yang lain nih. Jadi Bayangan abang kalau naik ke berapa? saya minta waktu itu 150. Oh biar kena. Nah, 150 juta aja gitu. Cuman ya sebenarnya dalam hati saya kalau memang mentor-mentornya nggak bisa, ya udah Itu per musim ya? per musim waktu itu. Itu sudah gaji sama kontrak loh ya. Nah, jadi nggak ada gaji sendiri, kontrak ini nggak. Akhirnya sama manajernya tuh bilang gini, ya sudahlah Musafri, kalau memang kamu nggak mau, silahkan cari tim lain lah. Bahasanya gitu, bahasanya. Ya sebenarnya bukan cari masalahnya, bukan cari di situnya. Ya kan harusnya kalau Cari solusi ya. ya solusi kan. Kalau memang pun nggak bisa, diomongkan yang baik-baik kan gitu. Nah, ya sudah, oke lah nggak masalah saya bilang. Oke saya pikir-pikir dulu Pak. Gitu. Hanya pulang satu saat malam saya makan di lesehan. Wih, Di Jogja. Di Jogja. Nasi goreng kambing. Kira sono. Pecel lele. Pecel lele. Pecel lele. Pecel lele. Iya. Biasa orang timur yang udah makan pecel lele. Sudah senang pecel lele. Jadi saya lagi makan malam itu, tiba-tiba ada telepon. Nomor 10 angka, nomor baru nih. Siapa ini? Nah, pas saya angkat, ternyata manajer Persiba Balikpapan. Manajer Persiba Balikpapan. Waktu itu. Beliau bilang, ini Musafri. Iya betul ini Musafri. Maaf ini dengan siapa nih? Nah, ini dengan manajer Persiba Balikpapan. Oh iya Pak. Ternyata saya itu sudah ditawarkan, kebetulan teman yang dari Sleman, udah 2 orang pindah senior saya. Siapa? Ke Balikpapan. Sofian Morhan sama Kahudi Wahyu. Oh, Kahudi Wahyu. Jadi saya direkomendasi sama orang 2 ini waktu itu. Ada kalau butuh striker, kebetulan Persiba Balikpapan waktu itu udah punya pemain lengkap. Tinggal cari striker lokal. Gitu. Akhirnya saya direkomendasi sama Mas Kahudi ini, Kahudi Wahyu sama Sofian Morhan. Akhirnya saya ditelepon. Dia telepon, dia bilang, kira-kira mau main nggak buat Balikpapan? Saya bilang ya kalau cocok. Siapa yang nggak mau ya kan? Itu saya bilang. Udah lulus wisuda ini. Udah satu. Harga sarjana beda dong. Harga sarjana ini. Bukan harga anak kuliah. Kalau masih kuliah harganya beda. Beda. Dari rumah aja harganya beda kan 200 kan. Iya. Jadi ditawarin. Terus kira-kira kalau 225 mau nggak? Saya bilang, wah ini sudah 2 kali lipat dari yang 225 satu musim. Iya, 225 satu musim. Mau nggak? Oh, kalau mau nih kirim rekening hari ini, saya kirim tiket pesawat langsung berangkat besok ke Balikpapan. Saya, waduh gimana ya? Pura-pura jual mahal sih. Ini tidak bersyukur benar ini kalau gitu. Iya kan? Iya. Waktu itu saya bilang, Pak nggak bisa tambah lagi Pak. Kira-kira kalau saya ke Balikpapan. Wah, kalau tambah lagi, maksudnya nilai kontraknya ini, nilai kontrak. Waduh kita pikir-pikir lagi nih. Dari Persiba Balikpapan. Saya bilang, ya udah Pak. Saya langsung bilang, ya udah Pak, kalau gitu oke aja. Ya udah kamu kirim nomor rekening, saya kirim ini. Saya pikir cuma main-main ini. Iya. Ya, tadinya kan. Pas saya kirim nomor rekening, berapa menit kemudian, oh iya udah ditransfer. Saya disuruh Untuk cek uang tiket? Uang tiket. Nah, waktu itu dikasih uang 5 juta buat beli tiket ke Balikpapan. Hari itu harus berangkat besok. Kalau nggak berangkat besok, nggak bisa. Waduh saya pikir sementara saya masih di mes PSS Sleman nih. Masih latihan kan. Iya. Udahlah saya pulang, bungkus pakaian, rapi. Tipikal pemain Indonesia pada umumnya di ujung kontrak diam-diam Kabur pelan-pelan. di ujung kontrak kontrak digantung, sabar bungkus tidak ada orang, oke bandara ke kota lain. Jadi waktu itu saya udah
malam itu pulang langsung beres pakaian, semua udah selesai, motor saya titip ke tempat teman, ya kan? PGR itu. Iya, PGR, ya suruh teman besok langsung antar. Jadi saya langsung terbang, besoknya saya langsung berangkat ke Balikpapan. Saya sampai di Balikpapan, karena memang saya belum deal sama PSS Sleman. Kalau saya sudah deal mungkin beda. Kan? Jadi sementara saya memang belum pamitan. Tapi setelah di Balikpapan sudah oke, saya pamitan. Balik ke Sleman pamit. Artinya pamit dengan pengurus manajemen. Ya kita pamitan baik-baik. Artinya karena nggak ada kesepakatan, kecocokan kontrak, akhirnya saya memutuskan untuk ke Balikpapan. Karena harus ada surat keluar juga ya dari PSS. Iya, tetap harus ada surat keluar waktu itu. Tapi kan sebenarnya surat keluar zaman itu nggak perlu harus bukti. Draft kontrak kita itu sebenarnya udah. Oh sudah. Karena udah batas akhir kontrak itu udah Otomatis putus. Kecuali masih dalam kontrak. Termasuk kalau dalam kontrak oke, masih jalan. Akhirnya saya datang ke sana, sore latihan. Wah, saya datang karena sifatnya masih mau dilihat dulu nih. Deal nilai tapi harus mau dilihat sekali. Waktu itu pelatihnya Coach Riono Asnan. Riono Asnan ya. Ya, saya datang, wah sambutan pertama alhamdulillah tepuk tangan banyak dari supporter. Karena kan seleksi nih ceritanya nih. Wah. Akhirnya pas malam itu manajemen oke, deal. Tanda tangan kontrak. Latihan satu kali saja Satu berarti? kali aja. Pas seleksi berarti bagus Ya, Bang Musafri. karena mungkin Cetak. ya seleksi biasa main game internal kan, cetak gol. Biasa kan semangat biasa kalau awal-awal. Kalau kan, seleksi Di otaknya ini 225 nih. Ini VGR aja 110. Masa 225 saya tolak. Jadi akhirnya deal malam itu. Deal. Terus iya sama ini senior yang Kahudi ini sama Sofyan. Gimana kontrak? Saya minta sekian nih Bang. Kenapa kamu gak minta di atas? Saya sudah coba minta tapi katanya sama bosnya ini gak boleh. Kalau memang ini bisa jadi kita cancel. Gitu. Akhirnya ya udah saya terima, ya udah dia bilang karena kamu masih muda, kamu masih prosesnya panjang, masih bisa prestasi, ya udahlah lanjut. Akhirnya saya tanda tangan kontrak di situ tahun pertama, di kontrak setahun, di kontrak hanya setahun. Langsung DP? Ya hari itu waktu itu langsung DP 25% kan. Gokil langsung. Beli VGR 10. Hadir ya. Apa kontrak di Sleman kan beli VGR. Jadi udah mulai tuh masyarakat di Ternate itu udah mulai ini. Karena kan harum. ya udah nama udah ya di Persiba Balikpapan kan kebetulan prestasi bagus tuh di sana tuh. Masuk daftar top skor juga kan. Udah main intensif di sana, maksudnya udah reguler main ya kan. Terus ya alhamdulillah banyak bikin gol juga di Bali. Akhirnya tahun kedua saya diperpanjang dengan kontrak yang naik lagi. lebih naik lagi. Tahun ketiga juga masih diperpanjang. Alhamdulillah mau tahun keempat saya di sana, saya ada masalah sedikit. Jadi masalahnya itu bukan karena masalah nilai kontrak, karena waktu saya di Balikpapan itu juga saya mulai di timnas tuh. Iya. Tahun ketiga saya mulai dipanggil di timnas tuh. Jadi pada waktu itu saya tahun ketiga mau tahun keempat ada masalah. Masalahnya itu sebenarnya sepele karena waktu itu saya baru nikah, saya minta rumah. Karena kan Balikpapan jauh. Dan biaya hidup kan besar di sana. Kalau ukuran timnas zaman itu kalau saya kontrak di Balikpapan termasuk kecil. Tapi saya ya untuk balas jasa lah. Ya, sama owner saya bilang oke, nggak masalah. Tapi saya minta rumah karena saya baru nikah kan gitu. Karena kalau saya harus dari kontrak itu saya sewa rumah lagi, biaya hidup kan termasuk besar kosnya. Oke kata manajer waktu itu. Wah, saya mau tahun keempat perpanjang. Cuman karena ada masalah bla bla bla. Akhirnya ditelepon, kalau dengan minta rumah kita nggak boleh. Oh ya udah, saya bilang kalau gitu mungkin saya mau cari tantangan baru. Saya mau pengen di Jawa apalagi baru nikah kan. Ya udah, akhirnya waktu itu Pak Saril manajernya. Itu waktu itu ketua PP-nya Balikpapan. Ya udah kita deal nggak jadi, tapi saya keluar dengan baik-baik. Oke, waktu itu. Ya udah sudah oke. Akhirnya saya
ditawarin tuh. Nah, di sini banyak tim karena sudah dimulai di tim nasional timnas, kan. ya. Nah, waktu itu ada Persipura yang nawarin, Nah, Arema, Persija, ya kan tim-tim besar termasuk PSM. Itu harga bersaing semua Bang? Iya, Persebaya waktu itu. Jadi tim-tim besar itu. Nilai kontraknya juga besar waktu itu. Nah, termasuk waktu itu Pusam. Pusamania. Ya Pusam. Putra itu. Samarinda. Ya Putra Samarinda. Iya, Pusam. Putra Samarinda waktu itu. Itu ngasih nilai kontraknya nggak tanggung-tanggung tuh. 1 M itu. Saat itu? Iya saat itu. Cuman kalau saya ambil situ mati saya. Kenapa? Kenapa mati? Karena ketua PP-nya Balikpapan sama ini kan satu anggota itu. Kalau saya bilang mau main di Jawa terus kebetulan ambil yang lebih jauh lagi kan bahaya. Akhirnya saya putuskan nggak ambil di sana. Padahal kontrak 1 M. 1 M. Itu waktu kebetulan anak saya waktu yang pertama udah lahir, itu kan di rumah sakit tuh. Waktu itu manajernya Aidil Fitri. Itu ngirim utusan itu datang ke rumah sakit bawa uang di koper tuh buat ngasih DP itu. Tapi saya tolak. Karena kan saya menghormati Pak Sahril ini. Iya, Ya, Balikpapan. Balikpapan. Jadi ya ini klarifikasi aja nih waktu itu. Kan orang bilang wah nggak tahu balas jasa nih. Gitu, udah di timnas, udah mulai belagu nih. Sebenarnya enggak. Kalau nilai kontrak masih tetap hampir yang sama aja. Di tahun keempat itu. Cuman saya kenapa pindah karena cuman permasalahan itu aja. Istri ya? Istri. Terus ya itu nggak dapat rumah kontrakan ini. Karena hitungan-hitungan saya ini ya udahlah. Kosnya besar. Iya, ya udah saya akhirnya pilih. Nah, saya waktu itu udah tolak Persipura tuh. Waktu itu yang minta Coach Jackson sama Pak Rudi Maswi langsung. Persipura lagi jaya-jayanya tuh. Jaya-jayanya. Kenapa ditolak? Ya apa ya, karena istri sebenarnya, lagi-lagi istri nih. Karena waktu itu baru nikah, istri berpikir wah Jayapura nih jauh nih. Nah, ujung timur nih, lewat-lewat Ternate lagi. Ya, lewat Bacan. Terbang di atas Bacan tuh. Istri pikir wah ini kalau di Jayapura semakin jauh nih. Akhirnya Istri yang tidak mau. ya, istri yang nggak mau. Ya udah singkat cerita akhirnya saya putuskan ke Persebaya waktu itu. Persebaya yang mana nih? Persebaya yang waktu itu ya? 1927. Oke, iya. Oke, Persebaya. Saya sudah putuskan di Persebaya, nego waktu itu dengan nilai kontrak 950 juta. Sudah oke, udah deal. Akhirnya saya liburan ke Bacan tuh, pulang kampung. Nah, sampai di Bacan, wah itu udah gembar-gembor itu. Saya mau ke Persebaya kan waktu itu. Akhirnya waktu saya mau ke Persebaya tinggal datang 1%-nya tinggal saya sign kontrak aja waktu itu. Ikut latihan, udah DP mau dikasih semua ini. Ternyata pada saat saya di liburan di Bacan, ada yang telepon saya nih. Telepon. Mus, katanya mau ke Persebaya nih. Iya, saya udah nego di Persebaya, tinggal datang aja. Waduh, dilema lagi nih. Karena yang telepon ini, waduh. Waktu itu kalau saya ke Persebaya, karir di sepak bola hilang. Kan gitu. Yang telepon ini berarti orang hebat berarti dong. Iya kan? Kenapa tiba-tiba Anda ke Persebaya karir hilang? Karena waktu itu Persebaya ada permasalahan dengan PSSI ya? Iya. Kalau saya pemain kan saya nggak tahu lah di situ. Taunya saya main bola ya kan, pengen karir lebih baik kan gitu. Siapa sih nggak mau ke Persebaya waktu itu ya kan? Klub besar juga ya kan. Cuman ya itu, saya dapat telepon, kamu gak usah ke Persebaya, terserah tim lain tapi jangan ke Persibaya. Waduh, saya gimana nih, saya udah nego ya kan, sudah semua orang supporter di Jawa Pos itu kan udah rame itu. Tinggal saya datang aja. Musafri ke Persebaya. Rumah dapat rumah? Ya pokoknya semua dapat lah fasilitas. Ya kan, gitu. Zaman itu kan masih APBD juga kan. Oh iya. Ya. Akhirnya ya karena telepon itu akhirnya saya batalkan. Tapi saya telepon pengurus Persebaya. Saya kolonun lah istilahnya. Kalau orang Jawa bilang kolonun. Akhirnya saya bicara sama manajernya. Ya seperti inilah saya jelaskan. Panjang lebar. Akhirnya beliau mengerti. Dan saya nggak jadi ke Persebaya waktu itu. Akhirnya nggak jadi ke Persebaya. Saya TC Timnas langsung. Dari liburan itu masuk langsung ada panggilan TC Timnas di Sawangan waktu itu. Saya pusing tuh,
waduh yang lain Sudah ada klub iya, semua. udah ada klub nih. Akhirnya pada saat TC itu Coach Bendol tuh, kan pelatihnya Coach Bendol. Waktu timnas ya. Timnas Coach Bendol. Udahlah lu daripada kan Om Bendol kan gitu, ceplas-ceplos. Udahlah, lu ngapain pusing-pusing daripada mikir ini. Udah ikut Om aja ke Persija gitu. Karena dia pelatih Persija waktu itu. Saya waduh ini Om Bendol lagi, masa di timnas Om Bendol, di klub lagi Om Bendol. Waduh. Ya udahlah, pikir saya daripada karena Nggak ada klub. beliau yang bawa saya ke timnas juga ya. Ya udah kenal baik. Sebenarnya Om Bendol tuh baik orangnya. Kalau orang aja nggak kenal, biasa pelatih dulu kan ceplas-ceplos mulutnya aja kan. Tahu Coach Suimin kan sama. Nah, itu. Ya udahlah, akhirnya saya putuskan ke Persija waktu itu. Karena ada beberapa pilihan sebenarnya, ke Arema juga waktu itu tawaran. Di tahun Ya 2010. Iya, 2009-2010 waktu itu. Oh pas Arema juara berarti? Iya, pas Arema juara waktu itu. Lebih memilih ke Persija. Iya, ke Persija. Kenapa saya pilih ke Persija? Pikiran saya di Arema satu materi, yang kedua keuangannya siapa di sana waktu itu. Oh belum yakin. Iya, belum yakin lah. Artinya belum ada keyakinan. Nah, ya udah saya pilihkan ke Persija waktu itu. Karena ya nggak ada tim lagi, salah satunya ya mungkin klub ibu kota, klub besar juga kan. Ya udah akhirnya saya terima ke Persija itu. Gitu. Nah tadi ngomong-ngomong soal sebelum Persija kan berarti timnas dulu ya? Iya, timnas. Kalau aku sih pertama kali ngelihat Tea Musafri itu ketika Perang Bintang saat itu. Jadi bintang-bintang Liga Indonesia dikumpulin main. Gabung. Tiba-tiba ada nama Tea Musafri. Lah ini siapa nih gitu? Itu kan setelah udah di Persiba itu. Udah. Itu di Persija. Kan Moncernya di Persiba sebenarnya. Iya. Bersaing Itu di top Persiba. skor dengan Iya. dengan Boas. Nah kalau aku kan lihatnya di situ. Di yang Perang Bintang pertama kali tahu ada. Tapi sebelum itu nama Musafri. udah di timnas. Nah kalau di timnas siapa yang pertama kali manggil dan tahu ada talenta bernama Talhu Abdul Musafri? Sebenarnya Coach Bendol. Coach Bendol mantau dari? Karena waktu itu kan Ini Coach Bendol yang tahun berapa? Yang melatih timnas tahun berapa? tahun 2008. AFF. Kan dua AFF, kali kan? iya. Setelah Peter White ya? Iya, setelah Oke. Persibaya. Iya, setelah Kolev, Ivan Kolev. Kolev. Setelah Kolev, Ya, ya. Jadi waktu itu Om Bendol pelatihnya. Panggil saya. Ya kalau zaman saya itu kan masuk timnas susah banget, Bang. Iya, striker banyak bagus. Wah, bagus-bagus banyak. Ada Budi Sudarsono, ya kan, ada BP. Boas. Iya, Boas, ada Aliudi. Ya, yang udah main di klub-klub besar lah. M. Irfan juga saat itu lagi bagus. Jadi waktu itu kalau kita nggak ada prestasi di klub, belum tentu dipanggil timnas. Waktu itu saya sudah top skor tuh di Balikpapan 2 kali berturut-turut tuh. Oh. Selain pemain lokal, yang ngalahin pemain asing lah. Iya. Nah, untuk urusan top skor gini. Waktu itu bersaing Beto, Ernest Jeremiah, Boas, Salosa, Tolahu, Abdul Musafri. 3 Persipura atau Persiba. Ada nama tiba-tiba di situ. Ada Christian Gonzalez juga kalau tidak salah. Nah, di situ akhirnya saya dipanggil tuh waktu itu untuk turnamen Grand Royal Cup di Myanmar. Itu pertama kali itu. Jadi saya dipanggil mulai tahun 2008 itu awalnya saya di Persiba Balikpapan, tahun ketiga dipanggil ke timnas. Ke timnas. 2007 tidak masuk skuad AFF ya? Enggak. Waktu itu ya? Itu Poci yang itu masuk. Rahmat Rifai ya? Poci masuk. Poci. Setelahnya Setelahnya. Baru abang. baru saya. Oh iya. Nah, sampai terakhir 2015 zamannya Opa Ridel, AFF. Tapi cuma ikut seleksi waktu itu TC di Spanyol. Iya, iya. Nah terus tadi ke Persija kan. Abang akhirnya Persija itu ada Bambang Pamungkas. Ada Greg Iya. ada nggak? Greg enggak? Aliudin ada. Aliudin ya. waktu Bang itu. Musafri. Ya, waktu Itu gimana bang? Akhirnya bergabung di salah satu tim ibu kota yang ya abang pasti Tidak jadi ada asing loh itu. Tiga-tiga strikernya lokal semua. lokal semua. lokal. Termasuk Emmanuel Sergei. Oh, ada Sergei. Singapura. Ya, Bukan Singapura. Itu aku Kasmir. Iya, Sergei yang Sergei. Arema dulu ya. Iya. Betul. Itu kan bawaan Om Bendol Oh, juga. iya, Ya, benar. Biasa kan waktu di Arema juga dia kan. Gerbong. Iya. Ya asingnya dia waktu itu striker. Ya nggak apa-apa. Memang banyak yang nanya waktu itu. Ya, apalagi tim ibu kota kan. Pemain wah ada Bambang Pamungkas di sana ya kan. Jadi banyak wartawan yang tanya kok pilih Persija gitu. Kan di sana ada BP ada. Saya bilang
ya kita bersaing aja dulu. Pikir dalam hati saya gitu. Ya saya cuman kalau ditanya wartawan ya saya mau belajar dari BP gitu. Ya gitu. Tapi dalam hati Ya sebenarnya sama aja kan. Saya Bersaing, di timnas sama juga gitu. Ya singkat cerita ya sudah jalan ya tetap main. Alhamdulillah semua jalan baik. Ya main reguler juga di sana di Persija. Sempat. Sayap kanan kan? Iya, waktu itu saya striker ditaruh ke sayap kanan. Iya. Tapi memang di timnas sering ditaruh di striker, sayap kanan. Iya. Kadang-kadang kalau di Persija juga ya sering main di gelandang nyerang saya. Jadi 3 posisi itu. Iya. Ya nggak apa-apa. Full attack ke nggak- Persija saat itu. full attack ya. Iya. Cuman yang masalahnya di Persija itu pada zaman itu mainnya nggak bisa netap di Jakarta. Oh iya perizinan ya. Ya tim ibu kota tapi sering main di Malang, di Solo. Jogja. Iya jadi yang nggak enaknya di Persija ya itu. Oke. Padahal kan waktu itu kita home base-nya di Lebak Bulus tuh. Cuman ya itu nggak bisa. Latihan juga gitu musafir terus. Bukan musafir ya. Musafir, ya. Kadang di Cilangkap, kadang di Ragunan. Aduh. Oh untuk pemain itu lumayan mengganggu ini Iya, ya. jelas mengganggu Psikologis itu. Kan tahu sendiri Jakarta kan macet. Kalau latihan sore pulangnya kadang udah malam. Ditawar di Jayapura yang sepi tidak mau. Mau ke Jakarta yang macet. Terus pas macet protes. Memang tidak bersyukur memang ya. Kan yang mau istri. Oh iya. Kalau saya prinsipnya mau orang timur dong, siapa yang nggak mau bela tim dari timur ya. Iya. Kan? Apalagi Persipura nama besar ya. Waktu di timnas tuh berarti 2008 yang ini ya Bang, yang lawan Thailand itu ya. Iya, yang lawan Thailand. Irsan juga ada Iya. ya. Irsan Aras ya. Irsat Aras. Dirsetara sih ya. Iya. Gelandang. Iya, Samsul. Oh Samsul. Iya, iya. Berarti sama Buas pernah satu tim ya di Iya, timnas ya. satu Bang? tim, satu kamar juga. Sama Buas? Iya. Waktu kita main kualifikasi Piala Asia waktu di Yaman, di Oman itu. Suka ngobrol apa aja Bang di kamar sama Buas? Enggak, kalau Boas itu sepintas dilihat kan pendiam. Iya. Tapi kalau di kamar. Cuma kalau yang kita nggak bisa itu ya yang satunya yang saya nggak bisa cerita. Tapi orang baik. Ya salah satu pemain yang menurut saya sih terbaik lah. Dia ada nawar-nawarin ini gak? Udah gabung Persipura ayo. Ya karena dia itu sama Ricardo, makanya saya dipanggil sana. Termasuk karena Jackson mungkin lihat prestasi saya sebelumnya kan gitu. Cuman ada rekomendasi dari Boas juga sama Ricardo. Oh tim yang negonya Buas sama Ricardo. Karena waktu itu kalau tidak salah Beto keluar. Saat itu. Iya, Saat itu. mungkin Kalau tidak salah ya. Kalau saya tidak salah ingat waktu itu Beto pindah. Pada akhirnya butuh penyerang yang mobile kayak Beto. Oh ya kalau ke Persipura oke sih. Iya dan waktu itu kan bersaing asing ada Musafri. Musafri. Yang kan dulu tim-tim besar itu cuma cari dari daftar top skor kan. Ini udah kemana, ini udah kemana. Udah tim-tim besar itu kan tinggal ambil yang udah jadi gitu. Nah itulah salah satunya. Itu isunya juga udah wah Musafri ke Persipura. TA Musafri Persipura. Karena orang tiba-tiba- Maluku ya. Tiba-tiba Persija. Tiba-tiba lah. Gara-gara tolak PSS doakan kan. Akhirnya bingung tuh cari klub. Abang berarti abang orang bacaan pertama yang masuk timnas? Iya, orang bacaan pertama. Amrizal baru-baru ini. Iya, Rizal baru. Zaman saya kan setelah Poci mungkin saya itu. Oh kalau Poci Persiter ya. Ya, termasuk si Fandi Mokhtar. Fandi Mokhtar. Oh Fandi Mokhtar ya. Fandi Mokhtar sama saya waktu itu, sama-sama waktu kita Sama-sama Grand timnas Royal ya? Cup, iya. Nah itu orang Poci sama Fandi Mokhtar kan pakai kuncir di belakang. Kenapa Iya. abang nggak pakai? Dulu jangan salah, saya juga Pakai. kunci loh. Waktu di Balikpapan kan. Persiba saya kunci. pakai. Oh pakai. Pakai. Itu kenapa abang ada pakai? Kayak Palacio. Roberto Baggio. Kayak Palacio. Iya Poci kan Rodrigo pakai. Palacio, iya. Fandi Mokhtar ada juga. Iya pakai. Waktu itu saya juga Kalau di sana namanya jenis rambut apa? Hah? Di sana? Ekor kuda. Oh. Ekor kuda. Ekor kuda. Iya rambut ekor kuda umum ya. Iya. Saya ada nama khusus gitu ya. Apa itu? Lupus ada kan? Lupus, Iya iya. ada. Iya, Itu kayak nama Rambut lupus Iya, iya. Tidak tahu apa maksudnya dari mana kok bisa kata-kata Jadi rambut lupus. saya juga heran kenapa saya bisa ikut-ikutan sama ini senior saya Poci itu. Poci, Apa karena Pak. tren ya. Tren di sana saja, di tren, Maluku Utara iya. saja. Tren, iya. Jadi, tapi sama calon yang istri waktu itu
Gak bagus ah. Rambut saya kan kribo tuh waktu itu. Gak cocok, gak Di cocok. Persiba pakai saya Tapi ingat. Oh iya, pakai. saya sempat. Pakai. Sempat. Saya nonton kok itu. Sempat pakai tuh. Pakai. Ya, itu. Berarti di Persija abis gitu abang ke Saya ke Arema. Arema. Arema 2 musim. Oh ikut Liga Champions juga Iya, bang ya? Champion Asia terakhir itu. Sampai sekarang nggak ada lagi itu terakhir. Tim Arema. Indonesia masuk Iya. tim Indonesia ya. Waktu itu kita Korea, Jepang sama Cina. Oh yang zaman Esteban, Bustomi. Iya, Esteban, Setelah Bustomi, juara. Noah Alamsa, Iya. Ridwan. Nah, itu. Tia Musafir ya. Sama Roman Kemelo. Iya, Ya. betul. Abang geser siapa bang saat itu bang? Saya main di depan, kan biasanya kalau nggak di depan sama Alamsa, main di wing kanan. Berarti ngegeser Ridwan. Enggak, Ridwan kiri. Ridwan kan Ridwan kiri. Kiri kan Fahrudin. Apa? Gol yang Iya, gergaji. waktu itu. Ya, karena Kayak ini. gantian itu. Oh. Gantian. Ridwan kan ini bek kanan. Zulkifli. Ridwan naik ke atas ya? Iya. Ridwan main biasanya kalau nggak bek kanan, wing kanan dia. Kadang juga wing kiri kan di Iya, Arema kadang kan? iya, wing kiri. wing Emang kiri. bisa, emang jago aja. Iya. emang Iya, di wing mana-mana. kiri Kan juga. orang itu pelari sebenarnya. aslinya. Satu tim sama Along. Berarti abang Iya. secara pengalaman satu timnya banyak pemain internasional yang satu tim sama abang ya? Iya. Boas, Boas. Bambang Pamungkas, Iya. Noh Alamsah, Alamsa. Roman Kemelo, Bustomi, Ponario. Iya, Bang Ponario, Bang Firman, Firman Utina, Ismet Sofyan, Hampir semua bintang di Indonesia abang pernah Karis Yulianto, Kain bareng. Waktu di Maman Persija ya? Abdurrahman, Usep Munandar, Eka Ramdhani, Samsul Hairudin, Dari Saktiawan Sinaga. dari yang kontrak beli motor Astrea, akhirnya Malalang Buana, bayangin tuh. Yang tidak Kenal dunia. semua pemain Makanya nasional. takdir itu kadang iseng kan. Kalau berani iseng, pergi main sana ya akhirnya jadi pemain nasional. Iya iseng. Iseng ya? Iseng ikut aja ke mana takdir teman ajak ayo. Jadi singkat cerita, akhirnya kuliah lulus tapi nggak kerja. nggak dipakai. Ya? Jadi dipakai. Nggak dipakai. Ya, jadi lanjut di sepak bola. Akhirnya dari situ saya ke Arema 2 musim karena musim yang terakhir ada pecah Dualisme. dualisme IPL ISL. Akhirnya saya lari yang ke Arema IPL. Karena waktu itu yang sah Arema IPL. Akhirnya kita ikut AFC. Waktu itu lolos sampai 8 besar. Setelah dari situ terus saya ke Perseman Manokwari. Oh ini pernah akhirnya main di Timur. Itu pas di Liga berapa? Liga 1 Perseman Tapi ya? pecah ya. Sama kakak Arnold. Arnold Bame. Backnya. Arnold. Enggak. Itu 2000 berapa ya? Saya itu 2013. Iya Perseman terakhir kan? Iya, Perseman Sebelum terakhir. Perseman turun Iya. kan? Kan dia waktu itu home base-nya di Jogja. Iya. Home base-nya di Perseman Jogja. IPL ya. Iya, yang IPL. Oh iya sorry. Sebelumnya tuh Iya, yang ISL. Iya. Ya. Akhirnya saya di Perseman setengah musim nggak dibayar gaji tuh. Setengah musim nggak dibayar, akhirnya ada tawaran sebenarnya di tim-tim ISL. Cuman saya milihnya ke Persebaya waktu itu. Persebaya IPL. Kenapa saya milih ke sana waktu itu tawaran? Karena balas budi. Yang dulu nggak jadi. Yang dulu sudah ya. Akhirnya saya ke Persebaya, habis dari Persebaya, terus saya ke Pelita Bandung Raya. PBR bareng Bambang Pamungkas. Ketemu BP lagi. BP lagi. Setelah dari situ kita sempat lolos sampai semifinal waktu itu. Lawan Persipura ya bang? Ya lawan Persipura kalah di semifinal lawan Persipura. Akhirnya Ini udah juara ketika Persib. liga udah jadi satu lagi Iya, ya. nah, akhirnya yang udah jadi satu liganya. Habis dari PBR itu saya ke Barito. Jackson. Baru itu putra zaman Iya, Rizky. Yang ya. Rizky cuman- baru datang? Iya, Rizky baru datang. Cuman kan kompetisi akhirnya bubar waktu itu. Iya, kan. 2015 selesai. 2015 kan bubar karena waktu itu nggak salah. Dibekukan. Iya dibekukan. Iya. Akhirnya kita nggak kompetisi. Saya sudah di sana di Barito karena nggak jadi. Akhirnya saya habis itu ke Persipura dipanggil Om Bendol. Ke Sriwijaya. Waktu itu pelatihnya Om Bendol juga. Waktu itu. Akhirnya saya di sana di Sriwijaya 1,5 tahun. Karena Coach Jackson pegang Barito, saya dipanggil lagi ke Barito. Kembali ke Barito. Kembali ke Barito. 1,5 tahun. Habis itu saya balik lagi ke Sriwijaya. Bolak balik ya? Iya, bolak-balik. Nah, Sriwijaya, habis dari Sriwijaya saya ke Badak Lampung. Yang sebelum degradasi. Iya, sebelum degradasi Liga 1. Pertandingan ya. Dari situ abang? Dari Dari Badak Lampung? Badak Lampung saya ke PSIM Liga 2.
Ya, mulai turun kemarin. divisi. Ya, turun Liga 2 karena pengen di Jogja kan. Oh iya. Saya ke PSIM karena kompetisi nggak jalan lagi waktu itu karena ada masalah itu. Hanya nggak jadi kompetisi kan. Saya balik lagi ke Badak Lampung yang Liga 2. Oke. Ya, Oh iya. 2021 Iya. kemarin. Iya. Nah, main kena sanksi 7 pertandingan nggak bisa main, tim degradasi. Abang kenapa kena sanksi berantem ya? Biasa. Biasa. Santai saja. Santai sih biasa. Hukuman kartu kuning. Kartu kuning ocehan biasa, tapi sanksi 7 pertandingan. Iya. Dengan denda berapa? Denda 50 juta. Wah. Sebenarnya 7 pertandingannya tidak penting, dendanya yang penting. Iya. Oh itu protes ke wasit. Ya protes ke wasit. Ya biasalah. Biasa. Ya mungkin ada titipan-titipan. Wes. Suka nih bintang tamu jujur. Dari Badak Lampung? Dari Badak Lampung, terus setelah itu kemarin ini terakhir Bantul United. Berarti sekarang abang masih main? Masih. Di Liga 3. Liga 3 DIY. Bantul United. Bantul United. Tim baru. Beli bukan Persiba Bantul ya. Iya tahu. Oke. Bantul United. Jadi beli tim lokal terus didaftarkan Liga 3 dinamakan Bantul United. Abang sampai kapan mau terus main bola? Sekarang usia berapa? Sekarang 40. Wah udah kayak Bagam sih tahun depan nih. Udah 41. Sampai nih. 45 aja biar kayak Buffon. Bima Sakti juga 4 Buffon berapa? kemarin main di San Siro. Sebenarnya kalau planningnya sih sambil main ngambil lisensi. Oh. Gitu. Arah-arahnya ke sana. Oke. Gitu. Sekarang sudah lisensi apa? Sekarang baru C. Oh sudah C. Iya C. Kemarin rencana mau B tapi belum kesampaian. Oke. Karena berbenturan sama Liga 3 kemarin. Iya. Ternyata Liga 3-nya nggak jalan, lisensi pun nggak dapat. Biasa. Jadi di sepak bola kita tuh nggak ada yang pasti. Iya itu. Makanya gak ada kontrak jangka panjang ya. Gak ada kontrak 3 tahun 4 tahun. Game apa? Apa? Game apa yang tidak pasti? Game apa? PSSI. Waduh. PlayStation. Iya, tapi yang merek SI. Gitu. Game itu game loh, bukan apa-apa. Berarti musim depan masih main bang? Ya kita lihat aja nanti. Persipan, dia punya klub juga. Saya promo. Saya tuh. Apa tuh? Anda rekrut saya aja bagian ini aja, bagian media. Boleh, Persipan. Dia punya klub. Oh gitu ya. Serius, klub Liga 3. Persipan. Nanti. Tapi masalahnya kalau Bantul itu kan bosnya pakai nama Bantul. Bantul United. Nah ini pakai nama di sendiri. Oh, Ripan gitu. Persipan Ripan. Enggak. Gak apa-apa sekarang kan bebas-bebas Enggak, aja. bebas. Pandeglang, Persipan Pandeglang. Pandeglang. Oh. Kalau mau, mana kertas kontrak kita? Ya udah. Kita Mari sekarang prakontrak, pemain Bang. yang datang di sini kita sodorin kontrak. Tapi ini kita Saya tukar kayak Astrea. Kontrak samain waktu awal-awal di Bantul. Iya, di Sleman. Sama Vega. Iya. Ban kapten siap, ban kapten Bang. Siap. Geser ini John Keiko Tui. Kita geser. Ya udah bang, terus aja bang main sampai 45 Gak apa-apa. sambil lisensi. Sampai hobi itu selesai aja. Gitu. Iya. Enggak, sebenarnya faktor usia itu kita nggak bisa bohongin sih. Ya artinya. Terasa ya? Ya terasa. Cuman kembali ke disiplin aja. Kenapa masih bisa main sampai sekarang? Karena memang satu faktor jaga makan, jaga pola makan, istirahat, disiplin latihan itu aja sih sebenarnya. Makanya masih bisa konsisten main tuh karena itu aja sih. Itu. Oke. Di Bantul sama siapa aja bang sekarang bang? Terakhir Bantul yang seniornya saya, Tamsil Samjaya sama Tamsil Makassar yang, ya mantan PSM itu. Terakhir di Kaltim Putra kalau nggak salah. Terus sama Ahmad Bahtiar. Kemarin terakhir main di Liga 2 di PSHW Jawa Timur. Hizbul Waton. Hizbul Waton. Jawa Tengah itu Jogja. HW kan ada di Jawa Timur juga. Oh ada. Cuma di Jogja. Oh iya. HW besar ya karena Muhammadiyah luas. Itu Muhammadiyah kan. Jadi Muhammadiyah lagi. Iya kan? HW kan. Hizbul Waton Muhammadiyah kan? Iya, betul. Iya besar. Nah itu yang kemarin nolak Arema main di ini kan. Bantul. Bantul. Karena mereka sebenarnya mau di situ kan, tapi justru Liga 3-nya dihentikan. Oke. Jadi kita harus terus menyaksikan Bang Musafri sampai sekuat-kuatnya. Betul. Dan bang jangan pensiun. Sebenarnya gini, sebenarnya tuh banyak ciutan-ciutan dari teman tuh. Kapan sih mau pensiun? Udah umur. Saya bilang ya
di timnas belum ada yang gantiin, makanya saya masih main gitu. Belum ada striker ya. Di zaman itu ya. Belum ada lagi ya. Kemarin katanya Sintayong udah ini bang, mantau. Mantap Mantap Bantul United. buat mau jadi kitman bukan mau jadi pemain. Sintayong apa PSSI ya mantau Bantul United. Oke, Bang, karena Abang sudah melalang buana ke banyak tim di Indonesia, tapi tidak pernah di klub-klub timur ya. Oke. Itu kan tadi udah Perseman. Perseman Oh iya. Udah semua berarti dari Perseman IPL. ujung timur sampai barat udah Iya, semua. iya. Masalahnya Perseman kan cuman home base-nya di Jogja. nggak di Jogja, Timur. iya. Dan cuma 6 bulan. Iya, oke. Manokwari. Nah, itu makanya kita akan suruh Bang Musafri untuk menyusun Ultimate Team. Ultimate Team itu jadi nanti susun 11 pemain, terserah dengan formasi apa saja. Tapi yang kali ini itu adalah 11 pemain lokal favorit TA Musafri. Nah, Siap. Oke, ini kita silakan. mulai dari ini. Silakan di sana. Penjaga gawang. Formasi mau ini? 4-3-3? Ferry Rotin Solo. Oh, langsung Ferry Rotin Solo. Ferry Rotin Solo. Oke. Di bek kanan. Bek kanan Ada Isnan Ali. Isnan Ali. Sriwijaya. LB. Kiri Zulkifli Syukur. Ini kebalik abang. Ya nanti mereka dua di lapangan baru atur aja tukaran. Santai aja. Udah saling ngerti kalau berdua. Oke. Center back. Center back Karis Yulianto. Karis Yulianto. Satunya lagi. Ricardo Salampesi. Wah ini formasi oke juga nih. 3 di tengah bang. 3 di tengah Firman Utina. Evan Dimas. Evan Dimas Darmono. Yang itu Firman Utina. Yang belakang Ponario. Oh, oke. Satu paket. Kenapa ya orang dua ini selalu satu paket ya? Habis Karena enak main sama mereka. Iya. Oh iya bang. Iya. Distribusi bolanya bagus. Oh. Kanan. Mau abang di situ. Tea Musafri. Wes. Kiri. Kiri. Julham Jamrun. Ronaldo. Penyerang. Penyerang Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. 1 super sub bang. Boas Salosa. Bos. Bisa-bisanya Zulham inti bos cadangan. Tidak terima sih. Zulham juga tidak terima ini. Zulham juga tidak terima. Manajer, pelatih. Manajer Ada banyak pelatih yang pernah bersama TA Musafri. pelatih Beni Dolo. Beni Dolo. Beni Dolo. Om Bendol. Kaptennya siapa bang? Kapten saya sendiri. Oh, serius. TA Musafri. TA Musafri. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa Boas jadi cadangannya Zulham, Bang? Oh ya. Sorry. Kiri Rizky Pora. Rizky Pora. Bukan Zulham. lagi sih ya. Zulham ganti. Ganti. Maksudnya Rizky Pora terus Boas hapus ganti Zulham. Boas. Hapus ganti Zulham. Boas ganti Tidak, Zulham. tetap, Oh tetap. Boas. Zulham yang keluar. Iya, Boas. Oh, wait, Ronaldo tolong nih. Abang coret ini. Kalau ada cadangan, Julham cadangan. Itu tapi cadangan ada satu itu. Coba Boas, karena cuma satu ya Boas. Oke. Ricardo Salampesi bukan Mauli Lesi. Kenapa? Karena saya nggak pernah main sama Mauli Lesi. Tapi sering lihat Mauli Lesi main. Sering lihat. Cuman kalau center back saya lihat Ricardo. Pinter ya, Bang? Ya. Tenang. Tenang, visi bermain bagus, baca permainan oke. Kalau Isnan Ali kenapa tidak Fandi Mohtar, Bang? Kalau saya Isnan Ali lebih bermainnya lebih oke lah. Maksudnya secara teknik oke, juga Komplit. komplit kalau saya lihat Isnan dibandingkan Fandi. Isnan ini termasuk yang disayangkan ya. Iya. Agak jarang masuk timnas. Karena banyak saingannya di saat itu. Iya, Enggak, iya. tapi sempat timnas. Iya sempat timnas. Maksudnya tapi Bukan tidak langganan. reguler kayak Ya, kayak zaman setelah Errol dan Ortisan. Abis itu bukan dia begitu. Ada banyak yang ganti-ganti Mahyadi. Masuk keluar masuk ya. Iya kadang dipanggil kadang tidak gitu.
Oke, inilah dia ultimate team dari Abang Tea Musafri. Musafri. Dan Mantap, sekarang kita akan masuk ke SSB Sobat Sporty bertanya. Jadi Bang Musafri ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty yang sudah diajukan. Iya. Yang pertama dari Muh Fikrira. Nitip pertanyaan. Bang Tea Musafri siapanya Tea Arnold? Waduh. Trent Alexander-Arnold, bek kanan Liverpool. Trent Alexander parah. Alexander Kenapa? Musafri. Ada tim Karena Jepang. TA. Oh, TA itu kan Trent Arnold kalau di sini. Ini kan Tolahu Abdu. Kalau TA itu, kalau itu ini Marga. Umar kan ditaruh depan. Iya. Oh. Memang dari ya orang tua memang seperti Berarti itu. namanya sebenarnya Abdul Musafri. Abdul Musafri. Marga Talauhu itu marga bapak saya. Oh, marga Pelau ya? Ya Pelau. Oh iya. Oh iya benar ya. Jadi bukan. Tapi di akte kelahiran juga marga di depan. Sama marga di depan. Cuman saya sendiri unik ya. Adik-adik saya enggak unik ya. Banyak yang tanya Cuma juga. sendiri? Iya, cuman sendiri. Iya mungkin. Anak pertama? Anak pertama. Oh iya biasa kan. Kesalahan. Ini bukan kesalahan. Kok kesalahan? Orang mau bangun citra positif dia rusakin. Maksudnya anak pertama nih Anda pelanjut marga ini. Itu Anda jadi marga di depan. Jadi di pundaknya itu bukan hanya keluarga dan dia sendiri. Tapi nama baik. Nama baik satu keluarga ini, satu marga ini gitu loh. Jadi ditaruh oke. di depan. Gitu filosofisnya. Saya bapaknya. Saya enggak saudara. Oke dari Polis Bogis. Bang Musafri, Anda tergabung di skuad AFF 2008 dan sempat menjadi starter di semifinal leg 2 melawan Thailand. Di match itu kita sempat unggul sebelum Thailand membalikan keadaan. Menurut Anda skuad saat itu punya peluang juara atau memang secara kualitas masih jauh di bawah Thailand? Sebenarnya kalau kualitas waktu itu hampir sama aja. Cuma maksudnya hampir sama tuh kita waktu itu karena secara permainan menurut saya sih nggak jauh-jauh beda. Ya. Artinya sewaktu saya main di Thailand sebenarnya perlawanan itu ada. Cuma mungkin Thailand itu apa ya? Mereka lebih mungkin secara ini punya sejarah baik lah. Artinya di Asia Tenggara ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau permainan sebenarnya hampir sama aja. Secara kualitas teknik individu sama aja. Gitu. Karena saya merasakan artinya ya kita bisa bermain dengan kemampuan waktu itu bisa ngimbangi lah. Oke. Ada itu tuh Terasil sama Teratep tuh. Iya. Terate Pinutai, favorit saya tuh Terate Pinutai. Itu. The best. Sudah. The best. Ada dari Higinogras Jati. Siapa pemain belakang asing yang sulit ditaklukkan oleh Bang Musafri selama Yang Abang asing? berkarir? Asing nih yang susah. Kalau asing Abanda kali ya. Abanda Herman. Abanda Herman. Bio gampang. Bio kaku. Apa? Kaku, gampang. Oh gampang ya, betul lebih gampang. Cuman garang di muka doang kalau Oh iya. Bapaknya jenderal itu. Jenderal Kamerun. Iya, di Kamerun. Gitu ya. Iya. Tapi dia pilih pindah warga negara bisa. Bapak jenderal di Kamerun. Ke Indonesia ya? Anak pindah warga negara. Bang, tapi abang pernah ini gak sih punya ketakutan kalau ngelawan pemain-pemain asing yang tinggi besar gitu? Apa enggak? Kalau zaman waktu saya main memang pemain asing bagus-bagus ya. Stopper itu bagus-bagus. Garang-garang. Ada Etoga, ada ini. Tego romantik. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa. Mungkin apa karena masih muda, semangatnya masih menggebu-gebu. Jadi lawan pemain asing itu biasa aja. Ya tabrak-tabrak. Tabrak aja. Saya nggak mau tahu. Kalau udah lari mau siapa di depan, mau tabrak-tabrak. Jadi memang waktu itu memang lagi karena mungkin masih muda ya. Darahnya juga darah muda. Masih panas. Masih panas. Kata Bang Mamat, abang pakai susu katanya. Hah? Fitnah apa ini? Fitnah apa lagi nih? Saya sudah capek di Tusuk fitnah. jarum. Tusuk jarum. Sudah capek saya di fitnah di sini. Enggak, jadi sepak bola kayak gini. Artinya mungkin orang ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya kuat nggak kuatnya orang itu sebenarnya duduknya di latihan aja sih. Ya kalau latihannya oke, bagus saya pikir Kuat-kuat aja. kuat aja. Kadang orang sering bilang, Mus kok bisa larimu kayak gitu? Kayak nggak punya paru-paru aja. Saya bilang ya masih sama aja kita makan nasi bareng ya sama makan nasi. Cuma memang mereka nggak tahu di belakang sana tuh saya Latihannya latihannya kayak kayak apa. Gitu. Iya. Oke. Berarti latihan ya. Berarti. Latihan sebenarnya. Oke.
Berikutnya dari Dan, alasan memakai nomor punggung 29 soalnya kalau di Liga Indonesia melihat nomor punggung 29 pasti ingat Musafri. Kalau nomor punggung itu karena memang dari awal saya karir profesional di Sleman itu nomor 29. Dikasih nomor itu. Iya, dikasih nomor itu dan ya nggak ada alasan lain selain memakai nomor 29 karena cuma itu aja. Karena memang dari awal itu. 29. Jadi pengen tetap Pengen saja. ya, tetap Nggak ada nomor- Biar diingat selalu ya. Identik. Identik. Ya, jadi tidak percaya nomor keberuntungan itu. Tahayul-tahayul tidak ada. Nggak ada. Tidak. Kalau Kata tahayul dia Indonesia soalnya- udah masuk Piala Dunia dong. Iya kata dia soalnya Tia Musafri tuh bisa main sampai di timnas karena tahayul-tahayul. Karena doa orang tua itu di kapal, udah nyimak makanya. Oh iya sih. Anda gak nyimak, orang tuanya gak ikut di kapal. Apa? Orang tuanya tuh kasih tahu ke orang. Ini di Iya kan? kapal. Tapi doa itu di kapal. Ih, gak nyimak di waktu- kapal. Waktu Dari ngantar- mana ke mana? Dari itu bacaan. Ada dari Kian, siapa pemain aktif sekarang yang larinya sekencang bahkan ngalahin Musafri? Nah, Ada tidak? di timnas sekarang ada nggak yang larinya kencang kayak abang Sebenarnya banyak. Kalau yang pelari-pelari aja banyak. Sadil? Enggak juga. Kalau saya Sadil nggak terlalu kencang. Biasa aja. Mungkin Febri kencang. Cuman lari aja. Us. Cuman lari. Saya bahkan tidak Ya berani. kalau punya kelebihan Pak Sintian pasti panggil dong. Iya. Iya sih. Iya. Bang, abang waktu di klub selama berkarir siapa yang larinya pernah ngalahin abang? Waktu entah itu di latihan atau di kompetisi. Kalau lari karena saya pernah tes ya. Kalau kita di timnas tuh kan kalau tesnya ada tes VO2 tomak. Waktu itu kan masih tes bip tes itu. Ya saya yang paling tinggi. Abang. Lari Samsul. keliling itu 1 jam saya sama Samsul di depan. Sama Samsul. Sama Samsul. Samsul siapa? Bahri Hairudin. Oh Samsul Hairudin. Oh iya Duit itu juga. Japonario iya. Napas kuda. Maros apa ya? Makassar. Iya Makassar. Tapi Tanya di Fadlan, mana Fadlan? Makassarnya gue lupa di mana. Maros. Nah itu salah satu target pengen mendatangkan Samsul Hairudin juga ke sini. Sedang pengen mencari ternyata. kontaknya. Dia tuh pengen ngedatangin Mursyid Effendi. Iya. Kita pengen ngedatangin Bustomi, tapi Bustomi lagi di Medan. Jadi nanti kalau ke sini dia mampir katanya. Mudah-mudahan. Jadi legenda-legenda sepak bola tuh harus duduk di sini. Karena Ada kontaknya Mauli Lesi. Mau Lilesi bisa tanya kemana hati. Oh iya, dia punya itu kan dia satu daerah. Satu daerah. Iya, dia punya pangkat om juga Kalau kan. saya kan kalau tanya Poci oke bisa. Oh, iya. Bang Poci rambutnya masih itu masih sekarang? Biasa. Dikuncir? Tapi kalau sekarang enggak lagi. Oh udah enggak lupus. Udah biasa. Iya. Nanti abang kalau balik ke baca, nanti mesti salam buat anak Firman Dorang. Oh iya. Ya sudah gampang. Iya itu. Firman Cifat Dorang di Iya, sana. Ayo, Iya. ada tuh masih ada. Ayo Cifat Dorang. Nanti kirim salam kalau di Ternate kirim salam Jason Dorang. Waalaikumsalam. Di Tidore. Jason Abang Memers. Boleh. Iya, Anda tidak usah ikutan. Ali obrolan. Akbar. Ya 5 orang saja. Iya. Nanti ini dong, Tenggo dong. Nanti. Tenggo, iya, siap, Dengan Abang siap. Prince. Banyak sekali. Iya, kasih salam semua. Bodoh amat dong. Tidak mengerti, tidak mengerti. Tapi tidak kalau Tenggo ada yang tahu waktu itu. Tenggo tahu. Oh itu legend Jogja itu Tenggo itu. Tenggo ya. Adeknya Teh, jangan lupa salam. Salam adeknya. Adeknya tuh. Mau tidak kenal dong. Bingung. Itu daerah siapa? Mama suka bikin bingung. Dia gitu Ini bang. Dia kalau ada orang timur begitu tuh. Obrolan gitu. Anda juga kalau ada orang Sunda begitu juga. Tiba-tiba pakai bahasa Sunda, mana saya mengerti. Kita masih menghargai kan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa yang baik dan benar. Apa ini sebelum balik ke Jogja ada hadiah oleh-oleh sedikit dari kita. FUT. FUT. Oh, Coba apa aja tuh apa aja. ini waktu saya di Persebaya ini. 29 Tolahu Abdul Musafri. Yoi. 1000 sprint. 100 bacan. Stamina, otot stamina. Mbah Kirun. Nah, lu tahu nggak Mbah Kirun? Gak tahu. Nah ini Apa? kurang riset. Apa nih? Jelasin bang. Siapa Mbah Kirun? Mbak Kirun ini kan yang jaga stadion PSS Sleman. Dia saksi kalau Musafri tiap pagi tiap subuh latihan. Beliau nih yang ini almarhum ini kalau bisa jadi saksi itu di Stadion Tridadi nih. Saya yang pagi bangunin beliau buat buka stadion buat latihan. Oh, jadi dari subuh udah latihan. Datang duluan gitu. Datang duluan, subuh saya udah lari duluan. Lari cross country, balik pulang harus lari lagi di stadion keliling lapangan. Ya beliau inilah yang saya bangunin.
Kasihan. Iya, almarhum ini. Iya. Top Persija. Puncak karir. Puncak karir. Iya. Di Persiba sebenarnya. Kalau saya sih sukanya. Tak terhingga Yogyakarta. Pilihan Jogja apa Bacan? Bacan. Serius? Hah? Serius? Ya kampung halaman. Wih, ini mah di depan kamera. Kalau kamera mati, Jogja boleh. Silakan tanda tangan abang. Nanti kita akan tempel Di? Bebas di mana saja. Oh, Ya. di sini aja. Tanda tangan anak APMD ini. Bagus tapi. Pemimpin desa ini. Biasanya kalau lu protes kalau orang timur tanda tangan katanya tanda tangannya jelek. Tapi ini kan orang pemerintahan. Oh iya. Pasti bagus. Karena disuruh kan untuk tanda tangan surat-surat apa-apa. Jadi pasti bagus. Ditaruh di sana coach. Oke. Oke. Nah. Terima kasih juga terima untuk kasih. Riors yang sudah memberikan kita jersey-jersey yang dipakai Bang Musafri juga. Iya. Enak ya. Enak sekali dong ini. Dan abang terima kasih banyak sudah datang ke sini. Saya Sudah juga terima kasih banyak. ngobrol-ngobrol. sudah Berapa diundang di menit? Sport 7. Oh, hampir 2 jam kita ngobrol. Enggak apa-apa. 1 jam 30 luar biasa. Tidak terasa. Tidak terasa. Bang makasih banyak udah Terima kasih dari banyak. Jogja Dari jauh-jauh Jogja. ke sini. Ya, sama-sama saya juga terima kasih banyak. Lain udah kali diundang jangan di datang Sport subuh 7. ya. Hah? Kita bukan Bakirun. Bangunin kita datang tadi subuh kan? Iya. Kita bukan Bakirun. Iya. Kalau Digambir subuh-subuh. subuh-subuh loh udah tiba memang. Tapi demi Sport 77 loh ya. Yes. Iya. Karena kita yang terbaik. Kita mengalahkan semua. Apa sekarang tutup juga kita mengalahkan semua. Oke, terima kasih banyak. Salam Oke, juga buat sama-sama. keluarga di Jogja, keluarga di Bacan, keluarga teman-teman Maluku Utara yang di Jogja maupun di Maluku Utara sana. Siap. Sehat-sehat abang. Jangan pensiun dulu sih, masih Oh, gitu. main aja. Lanjut Iya. terus Bang, lanjut. Lanjuti selama hobi masih menjadi hobi. Kalau lanjutkan. abang maunya seperti itu ya saya lanjut. Lanjut Bang. Lanjut, ya, lanjut. Sampai Sintayong manggil Abang lagi. Sampai Bos Nikel di Bacan panggil. Iya, Bos Nikel ya. Datang bagaimana ini ya dan ya Bacan semoga diperbaiki ya. Jangan nikel terus selalu. Iya. Sepak bolanya dong yang diperbaiki. Iya. Sama, Bacan. Alamnya juga, coba ada ini. Mau protes apa? Silakan. Soal nikel, mau protes. Soal tenaga kerja di Bacan, ayo. Kalau mereka undang saya pulang buat perbaikin sepak bola, oke saya Iya. pulang. Tapi kalau masalah nikel angkat tangan. Iya. Soal ini warga tenaga kerja yang datang ke sana. Udah. Jangan. Gimana? Merembetnya panjang. Biasa ada Maluku Utara nih, vokal semua Jogja tuh. Aksi-aksi semua mereka tuh. The best memang Maluku Utara Jogja. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Kathiri pamit. Saya Ripan Peripto juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Tolau Abdul Musafri.